Menikahi Hot Om. Bab 043. Kita tidak memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita kehendaki. Tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Mendengar ucapan lembut Mahesa yang berusaha menambahkannya membuatnya malah semakin tergugu. Hatinya mengharu Mahesa. Entah apa jadinya jika tidak ada sosok suaminya ini di sisinya. Bisa jadi ia sudah tidak ada lagi di dunia ini karena menyerah. Terkait Dimas, kita usaha dulu. Usaha sebaik mungkin. Mas udah perluas jaringan untuk cari donor yang cocok buat dia, sekarang banyakin berdoa, supaya Dimas bisa cepat dioperasi dan diganti ginjalnya. Semangat, Widya malah menggeleng. Ia tahu mencari donor ginjal bukanlah perkara mudah. Memakan waktu dan banyak biaya. Perempuan itu mulai terisak, memikirkan hal yang rasanya mustahil sedangkan kondisi Dimas tidak pasti. Widya nggak sanggup kehilangan Dimas, Mas. Nggak mau. Mahesa membawa bibirnya tuk mengecup samping kepala sang istri. Kesedihan Widya harus diluapkan, maka lelaki itu menemani istrinya menangis, membiarkannya menumpahkan segala dukanya. Hingga pada akhirnya air mata itu terhenti dengan sendiri, kering akibat kelelahan. Udah nangisnya? Tanya Mahesa lembut seraya membawa tangan Widya yang sedang mengusap punggung Bima untuk ia kecup. Widya mengangguk. Berusaha tersenyum walau hatinya masih terasa pedih. Tapi setidaknya saat ini dia merasa lega. Makasih, ya, Mas. Kalau tahu segini baiknya suami Widya nggak bakal mikir dua kali untuk dinikahin. Mahesa tertawa kecil, sedikit memiringkan tubuhnya untuk mengecup kening sang istri. Tapi mengejar gadis keras kepala itu bikin Mas tertantang banget, sayang. Jadi ada kerjaan. Widya mencibir. Perasaan kerjaannya udah banyak banget sampai kurang buat pulang ke rumah. Kerjaan yang ini beda, bikin semangat. Emang iya? Iya, sayang. Setelah sekali lagi mengusap pipi sang istri, Mahesa pun mengusulkan untuk segera ke rumah ibunya untuk mengambil pakaian Dimas. Ke rumah mama kamu sekarang. Widya mengangguk. Matahari sudah mulai tenggelam pulang ke tempatnya. Lia, Mas. Takutnya kemalaman. Oke. Rumah Haris. Tante gimana sih? Seru Mentari saat akan menjemput Dimas dan tidak mendapati adiknya di sana. Tante bilang mau jagain Dimas, tapi malah kasih dia ke Widya dan Mahesa. Fiona pun menghela napasnya pelan. Berusaha bersabar pada anak tirinya yang keras ini. Dimas itu cuma diajak makan es krim, Tari. Biar aja sesekali. Kasian adik kamu, dia juga butuh sama kakaknya yang lain. Sebentar lagi juga pulang. Mentari yang sudah kepalang emosi pun membuang napasnya dengan kasar. Enak banget ya tante bilang gitu. Mentang-mentang sebentar lagi punya anak sendiri, sama anak tiri diabaikan. Seenaknya aja tante oper Dimas ke sana dan ke sini. Tante mikir nggak sih dia itu butuh istirahat banyak. Dimas itu sekarat, tante. Cukup, Tari. Seru Fiona. Jangan bilang yang enggak tentang adik kamu. Adik kamu pasti sehat. Adik kamu pasti sembuh. Jangan seperti itu. Doakan yang terbaik. Allah, nggak usah ceramah deh tante. Percuma berdoa. Tuhan nggak akan kabulin permintaan aku. Tari. Tekan Fiona agar tidak lepas kendali dan mengatakan segala hal yang ada di kepalanya. Jaga ucapan kamu. Kamu sama aja menghina Tuhan. Sama aja kamu nggak percaya sama yang udah nyiptain kamu. Emang nggak percaya? Mau apa? Seru Mentari lantang. Bahkan para tetangga yang penasaran dengan keributan yang terjadi pun diam-diam sudah mengambil tempatnya masing-masing. Apalagi sama manusia kayak tante, dikasih kepercayaan malah hianat. Sungguh, walau sudah terbiasa dengan kesarkasan keponakannya yang satu ini, tetap saja Fiona bisa merasakan sakit hati.
Tangan Fiona sudah terkepal erat menahan segala yang bergejolak dalam dadanya. Ia sungguh takut kalau tangannya ini pada akhirnya terlepas karena tidak lagi bisa ia tahan. Cukup, Mentari, please. Maafin Tante kalau kamu nggak suka sama tindakan Tante. Sekali lagi jangan ngomong seperti itu. Kita cuma punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Nggak ada tempat terbaik yang bisa jadi tempat curahan hati kita kecuali padanya. Allah, bullshit. Mungkin Tuhan adanya untuk mengabulkan doa para pelakor macam Tante. Nyatanya sedari dulu Tari minta sama Tuhan buat damaikan Mama sama Papa, emang Tuhan kasih. Nggak Tante. Tuhan malah datangkan pelakor macam Tante. Dan doa Tante terkabul, kan? Tante berhasil merebut Papa dari Mama. Tante berhasil misahin ayah dari anak-anaknya. Tante berhasil bikin kita semua menderita. Murahan. Plak. Akhirnya Fiona tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia bisa menahan apapun, tapi tidak bisa jika harga dirinya diinjak. Mentari tersenyum miring. Memegangi wajahnya yang terlempar ke samping. Jaga mulut kamu, Tar, tekan Fiona begitu dalam. Rumah tangga ayah dan ibu kamu memang sudah berada di ujung tanduk sebelumnya. Mama kamu yang nggak pinter buat layanin papa kamu, jadi jangan salahkan Tante sebab saat papa kamu nikahin Tante udah dapat izin dari mama kamu. Karena Tante hamil anak haramnya papa. Sambar Mentari begitu saja. Mamaku yang udah depresi masih punya otak buat ngizinkan kalian nikah walau pada akhirnya dia yang hancur. Anjing! Teriak Mentari dengan dada yang naik turun. Air matanya sudah bercucuran kemana-mana. Plak! Tamparan begitu keras sekarang dilayangkan oleh Haris yang baru saja keluar dari kamar. Ia mendengar keributan di sela-sela istirahatnya yang begitu lelap. Jaga mulut kamu Mentari. Desis Haris pada sang putri sebab telah berani mengatai Fiona. Jangan pernah sebut tante kamu seperti itu. Mentari kembali memegangi wajahnya yang terasa panas. Tentu saja tamparan dari sang ayah terasa lebih sakit daripada tamparan dari sang tante. Tapi bukannya takut, Mentari malah terkekeh mendapatkan perlakuan seperti itu dari sang ayah. Dua pendosa kolaborasi. Sempurna sekali. Semoga aja anaknya nggak lahir cacat. Mentari. Plak. Papa. Teriak Widya yang baru saja turun dari mobil. Ia berlari ke rumah Haris. Ia bahkan meninggalkan Dimas yang berdiri di sisinya. Papa itu laki-laki nggak tahu diri. Papa bajingan. Teriak Mentari yang sudah berapi-api. Ia bahkan tidak peduli sudah dihantam oleh sang ayah sedemikian rupa. Apa? Papa mau tampar aku lagi? Tampar? Tampar. Tangan Haris yang sudah dipenuhi amarah membara pun kembali terangkat dan siap berayun mengenai wajah Mentari. Dan benar saja, lelaki parubaya itu pun langsung mendaratkan tangannya di permukaan halus sang anak. Plak! Suara nyaring begitu terdengar. Haris langsung melebarkan matanya saat yang ia kenai bukanlah Mentari, melainkan Widya yang sudah merentangkan tangannya untuk melindungi sang kakak. Panas, itulah yang dirasakan oleh istri sah Mahesa tersebut. Tangannya bahkan terangkat untuk memegangi pipinya yang panas. Mahesa yang melihatnya pun langsung berlari menghampiri istrinya, Mas Haris. Seru Mahesa tidak terima. Widya langsung memegangi lengan sang suami. Menoleh untuk menatapnya. Please, Mas. Biar Widya dan Kak Mentari dulu yang selesaikan sendiri masalah ini. Nggak bisa, sayang. Papa kamu sudah sangat keterlaluan. Mas bisa. Please, Mas. Hargai keputusan Widya, sekali aja. Mahesa terdiam untuk sejenak. Akhirnya ia pun mengalah. Mundur beberapa langkah dan berjaga di sekitar sang istri. Widya kembali membawa pandangannya pada sang ayah. Kenapa, Pak? Kenapa Papa sakiti semua anak-anak Papa? Nggak usah ikut campur kalau nggak tahu apa masalahnya, Bun. Mentari pun tertegun melihat sang adik pasang badan membelanya. Lah bahkan rela menggantikan posisinya untuk ditampar sedemikian.
sedemikian rupa. Padahal selama ini ia hanya bisa mencurangi dan merasa iri pada sang adik. Tapi kenapa hatinya tetap saja selembut itu? Kalau selama ini Widya akan cenderung dingin dan diam menerima semua ketidakadilan, tapi tidak kali ini. Ia bahkan punya kekuatan untuk membela. Sepasang matanya pun memanas, entah apa yang mendorongnya, ia merasa terharu, padahal ia sangat benci perasaan tersentuh seperti ini. Nggak usah ikut campur gimana, Pak. Sampai kapan Papa akan terus sakitin kami, Pak? Ucap Widya yang berusaha menekan suaranya. Oke, kalau Papa nggak anggap Widya anak Papa, Widya bisa terima Papa perlakukan seperti itu. Tapi ini Kak Mentari, Pak. Anak kandung Papa. Apa alasan Papa sedemikian jahat sama Kak Mentari? Mentari pun menggigit bibitnya kuat. Kedua tangannya terkepal di samping tubuhnya. Air matanya bahkan sudah berdesakan ingin keluar dari pelupuk matanya. Lelah, ia juga sungguh lelah dengan semua ini. Kehancuran keluarganya juga membuatnya tertekan walau ia mencoba untuk bersikap biasa. Semua keadaan dan tekanan membuatnya hampir gila setengah mati. La jadi ingat bagaimana dulu mendekati Bagas. La ingin merebut kekasih adiknya saat itu tidak lain karena uang. Ia sudah terlalu pusing dengan hutang-hutang sang mama yang sudah terlalu menumpuk. Tapi usahanya juga tidak berhasil. Mereka hanya sebatas bercumbu. Tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Berulang kali ia mencoba untuk merayu Bagas, nyatanya lelaki itu terlalu kokoh menyayangi sang adik. Karena mulutnya sudah lancang sama Papa, Bun, terang Haris yang masih tidak terima. Mulutnya sudah terlalu kurang ajar menghardik tante kamu dan menghina Papa. Seperti tidak diajari sopan santun dan tata krama. Seperti orang pasar yang tidak terpelajar. Kasar. Mentari berdeci, begitu geram melihat tingkah sang ayah. Gimana caranya untuk berperilaku sopan, Pak? Mentari nggak tahu caranya karena nggak pernah diajarin. Rahang Haris pun mengetat. Tangannya bahkan mengepal erat di samping tubuhnya. Kenapa diam, Pak? Tanya Mentari sinis. Ia masih berusaha mempertahankan suaranya. Nggak bisa jawab. Haris tidak menampik bahwa sepanjang hidupnya ia memang tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya. La hanya sibuk bekerja dan bekerja untuk mencari uang demi memenuhi seluruh ambisinya. Jarang sekali ia ada waktu bermain dengan sang anak. Ketika saat mereka kecil saat sedang rewel, ia pasti akan berteriak pada Anggun untuk mengurusi anak-anaknya agar tidak mengganggu istirahatnya. Entahlah, entah apa yang ada dalam hati dan pikirannya sampai sekarang. Ia bahkan terlalu keras hati untuk mengakui kesalahan. Seharusnya ibumu yang mengajarkan sopan santun pada anak-anaknya selagi Papa sibuk mencari nafkah di luar sana. Seharusnya mama kalian bisa memberikan kalian banyak pengalaman dan kasih sayang bukan malah sibuk dengan dirinya sendiri. Pa, teriak Mentari tidak terima. Jangan pernah Papa jelek-jelekin Mama, Pa. Gimana Mama sibuk ngurusin kita semua tanpa bantuan Papa? Gimana tertekannya Mama menghadapi sikap Papa yang terlalu patriarki? Papa nggak usah nikahin perempuan dan rusak masa depan mereka kalau cuma untuk Papa kasih tekanan dan beban. Kasian Mama, Pa. Wajah Haris pun makin berkerut tidak enak dipandang. Tentu saja ia akan bertahan dengan idealismenya. Sudah menjadi tugas perempuan menjalankan kewajibannya. Tidak usah menyalahkan pihak laki-laki karena laki-laki diajar untuk mencari nafkah, Tari. Mentari tersenyum miring. Kenapa orang seperti Papa bisa lolos jadi dokter? Otak Papa pinter dalam akademik tapi bodoh dalam memahami kehidupan. Tangan Haris sudah kembali akan melayang untuk menamparkan sang anak. Tapi kembali tertahan ketika Mahesa mengawasinya dengan ketat. Udahlah, Mas, ucap Fiona pada akhirnya menarik lengan Haris untuk menyudahi. Nggak akan selesai. Masakan tetap disalahkan. Mereka masih terlalu labil untuk memahami semuanya. Ngalah aja, Mas. Nggak baik marah-marah terus. Labil kata lo. Sambar Mentari tidak suka.
Perempuan itu terlihat lembut tapi ternyata berbisa juga. Kalian yang labil. Tua nggak tahu diri. Mentarit, dada Fiona yang sudah naik turun sedari tadi tidak bisa menahan lagi. Jantungnya sudah begitu sakit mendengarkan penghinaan demi penghinaan yang dilontarkan oleh sang keponakan. Sudah, cukup. Kasihan papa kamu. Lalu siapa yang kasihan sama kami Fiona anjing? Teriak Mentari menjadi-jadi. Dia sudah tidak menahan apapun lagi. Air matanya bahkan sudah bercucuran banjir kemana-mana. Jika selama ini ia terlihat tangguh dan kokoh, maka ia tumpahkan semuanya hari ini. Lo udah dipercaya sama mama gue. Lo udah dijadikan sandaran mama gue buat tempat dia curhat. Bukannya ngasih ketenangan, lo malah nusuk mama gue dari belakang Fiona monyet. Widya sampai memegangi tangan Mentari dan merematnya dengan kedua tangan. Ia begitu merasakan ledakan emosi yang seolah meledak tidak bisa ditahan lagi. Jangan tanyain di mana sopan santun gue karena maki-maki lo dan ngatain lo anjing, ya anjing. Gue sama adik-adik gue nggak pernah dapat pelajaran itu dari keluarga gue. Kalaupun ada, itu karena mama gue sempat ngajarin semuanya dengan sabar waktu kita kecil. Sejak lo rebut papa gue dan ngalihin perhatian dia, mama gue stres. Mama gue semakin gak tentu arah dan malah sibuk sama kesakitannya sendiri. Lo itu udah bikin air mata mama gue sering tumpah Fiona. Lo itu udah bikin rusak semuanya. Jangan playing victim. Fiona memegangi perutnya yang terasa kram. Perasaan kram yang perlahan tadi ia rasakan semakin terasa. Ia pun meringis, mencengkeram lengan sang suami begitu kencang. Mas, sakit banget, Mas. Haris langsung panik seketika. Kamu kenapa, Vi? Mau ngelahirin anak haram kalian kayaknya. Sindir Mentari mencibir. Haris sudah hendak meraih kerah ke meja Mentari langsung dihadang oleh Widya. Udah, Pak, cukup, Pak. Urusin Tante Fiona dulu. Haris pun mengindahkan ucapan Widya, ia membawa Fiona bergerak masuk ke dalam mobilnya. Masih di tempat yang sama, Dimas yang sedari tadi berdiri mematung di samping Mahesa pun tampak menyeka air matanya sembarangan dan bergerak melangkah menuju rumahnya.